Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serader. Nah, perkenalkan, saya Vetaria Mardiani, mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Di sini, saya berada di Pura Penataran Agung Kili Suci. Saya ingin mengajak para Sobat Serader untuk berkunjung ke pura ini. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti yuk! Sobat Serader, nah saya sudah masuk nih di kawasan Pura Penataran Agung Kili Suci. Ini saya lagi ada di depannya pendopo Pura Penataran Agung Kili Suci. Ini itu biasanya digunakan sebagai pengunjung untuk tempat istirahat, berkumpul. Kemudian juga untuk pengunjung yang ingin bermalam di sini juga diperbolehkan, asalkan izin terlebih dulu kepada penjaga, pengurus atau juru kunci dari Pura Agung Kili Suci ini. Nah, Sobat Serader, kali ini aku memiliki info menarik nih. Ternyata di Pura Penataran Agung Kili Suci ini juga memiliki persamaan loh sama masjid, sama-sama memiliki kentongan. Dan fungsinya juga sama untuk menyuarakan akan datangnya ibadah. Kalau di masjid kan untuk mengawali azan. Nah, kalau di sini untuk kayak panggilan untuk segera beribadah. Jadi seperti itu. Dan di sini juga dilapisi dengan kain warna kuning sama putih sebagai penanda bahwa ini itu agama Hindu. Nah, Sobat Serader, kali ini saya berada di depan dari patung lembu. Nah, patung lembu sendiri ini sangat dihormati bagi kaum Hindu dan khususnya warga sekitaran Pura Penataran Agung Kili Suci ini, karena hewan lembu atau sapi itu sering dianggap suci. Sobat Serader, kali ini di belakang saya terdapat suatu patung, yaitu bernamakan patung Dewi Sekartaji. Nah, konon katanya sebelum pura ini bernamakan Pura Penataran Agung Kili Suci, ternyata pernah bernama yaitu Pura Penataran Agung Dewi Sekartaji. Nah, kemudian pada tahun 82 bergantilah nama menjadi Pura Penataran Agung Kili Suci. Sobat Serader semuanya, saya memiliki ilmu baru nih untuk kalian semua. Nah, ternyata di Pura Penataran Agung Kili Suci ini, jika ingin melakukan sembahyang atau ibadah, harus melakukan wudhu. Nah, sama kan sama agama Islam. Nah, jadi kita mengambil air 3 kali di sini, kemudian masuk ke balik relief ini untuk melakukan ibadah. Di balik sini ada tempat untuk beribadah atau melakukan sembahyang. Kita yang tidak berkepentingan untuk melakukan ibadah dilarang masuk, karena di tempat tersebut benar-benar dijaga kesuciannya. Sobat Serader, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko selaku pemangku Pura Penataran Agung Kili Suci. Nah, pastinya Sobat Serader penasaran kan dengan Bapak Joko? Langsung kita tanya-tanya aja ya. Nah, Bapak Joko nama aslinya siapa? Kemudian rumahnya ada di mana? Dan tugasnya Pak Joko untuk menjadi pemangku Pura Penataran Agung Kili Suci ini itu apa aja sih, Pak? Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu di Pura Penataran Agung Kili Suci. Dan juga salam dari kami, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Winarno. Saya di sini sebagai pemangku Pura Penataran Agung Kili Suci. Kalau tempat tinggal, saya tinggal di bawah situ di Jalan Pajajaran, Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojoroto. Mungkin itu perkenalan kami. Ada lagi, Mbak? Lalu untuk tugas Bapak sebagai pemangku dari Pura Penataran Agung Kili Suci ini apa saja, Pak? Boleh dijelaskan?
Untuk tugas intinya saya di sini pengemong atau ngomong umat dan juga meneruskan dari doa-doa umat. Nah, mungkin ada umat yang akan maturan ke pura atau bakti di pura atau acara-acara hari besar di pura. Kebetulan saya dipercaya untuk memimpin sembahyang atau memimpin doa-doa yang ada di Pura Penataran Agung Gili Suci ini. Oh, begitu. Jadi Sobat Strider, Bapak Joko sudah memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang tugasnya sebagai pemangku Pura Penataran Agung Gili Suci. Nah, setelah ini saya juga penasaran nih Pak, gimana sih Pak bisa terdapat Pura Penataran Agung Gili Suci itu di sini? Kok bisa dekat sama museum juga gitu? Jadi kayak boleh dijelaskan tentang sejarahnya gitu Pak? Yeah. Untuk sejarah Pura Penataran Agung Gili Suci ini, dulu pura ini dibangun di tahun 70-an, di mana pada saat itu umat yang ada di kota Kediri sebetulnya dikasih tempat sama pemerintah daerah, dulunya di Semampir yang sekarang digunakan untuk gedung DPR. Karena pada saat itu umat belum mampu untuk membangun pura, akhirnya kita kembalikan ke pemerintah daerah dan digunakan untuk pemerintah daerah. Dan untuk selanjutnya dari sesepuh-sesepuh yang ada di kota Kediri ini, yang mungkin beliau melakukan ritual atau tapa, terus mendapatkan suatu petunjuk bahwa pura lebih baik dibangun di wilayah ini. Nah, kebetulan juga untuk lingkungan pura sendiri dulu masih ada Gua Selo Mangleng. Nah, dan di atas lagi masih ada 2 gua lagi, Gua Pandedean sama Gua Selo Bali. Mungkin dari situ kita lebih gusuk karena pada saat itu tahun 70-an di tempat sini masih sepi. Kita dari jalan dari bawah dari wilayah Sukorame itu masih jalan batu atau makadam, dan dulunya di sini tenang. Nah, dimana kalau kita beribadah lebih lebih mantap. Nah, kalaupun untuk sejarah pura di tahun 70-an baru peletakan batu pertama, mungkin di tahun 76 sampai 76-78 itu baru melespas. Nah, memang pada saat itu karena keterbatasan umat juga, dulu ada batu kita pasang batu, ada bata kita pasang bata, dan juga keterbatasan pengetahuan juga karena masih ada kekurangannya. Nah, dari situ umat Hindu yang ada di kota Kediri aturan baktinya di pura sini. Pada saat itu untuk pura ini namanya Pura Sekartaji. Nah, mungkin kalau kita buka website Pura Sekartaji ataupun Pura Penataran Agung Gili Suci, itu profilnya sama. Nah, untuk sejarah-sejarahnya sama. Dan juga di tahun 2008 kita mendapatkan dana dari pemerintah daerah yang ada di kota Kediri dan juga maturan umat khususnya yang ada di Kediri dan sekitarnya, kita melakukan renovasi dari yang ada kekurangan tadi, kita betulkan atau kita renovasi sesuai dengan skala yang ada di Hindu atau aturan-aturan pembangunan pura yang ada di Hindu. Nah, di tahun 2012 kita netek linggih atau peresmian agung, peresmian besar. Nah, karena juga di situ pada saat sebelum netek linggih beliau dari Sekartaji yang dilinggihkan di sini. Nah,
bertepatan juga pada saat itu beliau Dewi Kili Suci juga berkenan untuk linggih di pura ini karena beliau lebih tua dan kerohaniawannya lebih tinggi. Akhirnya pura ini dinamakan Pura Jagat Kayangan Agung Penataran Kili Suci, itu nama lengkapnya. Dimana untuk wilayah Sekarisidenan Kediri sendiri, pura yang udah netek linggih Pura Penataran Agung ini sendiri, Pura Giriwilis Canganari Nganjuk, dan pura yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, itu yang udah netek linggih, kalau yang lain masih melespas. Nah, mungkin itu sejarahnya. Kalaupun nama memang kita mengambil dari tokoh Dewi Kili Suci, di mana beliau adalah putra mahkota dari Raja Kediri. Beliau yang seharusnya mendapatkan, atau beliau yang wajib untuk meneruskan tahtanya, beliau tidak berkenan. Beliau memilih untuk menjadi seorang pertapa. Nah, kebetulan juga tempat pertapanya dikuasai oleh Mangleng. Nah, yang dulu bernama Sang Ramawijaya akhirnya mendapat gelar spiritual, yaitu Dewi Kili Suci. Nah, dimana Kili itu adalah alat, suci adalah kesucian, dan kami umat Hindu yang ada di kota Kediri ini meyakini bahwa beliaulah jembatan kita untuk menuju kesucian. Baik, jadi Sobat Strader, itu tadi sejarah yang telah dijelaskan oleh Bapak Joko. Saya harap para Sobat Strader mengerti ya. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, untuk acara apa saja sih Pak yang sering dilakukan di Pura Penataran Agung Kili Suci ini? Memang untuk semua kegiatan umat yang ada di kota Madya Kediri ini pada khususnya, semua kegiatan keagamaan fokusnya di pura ini. Nah, mulai dari Purnama Tilem atau Kanjeng Kliwon atau Kliwonan, terus Purnama Sidi, hari besar agama Hindu, nah, tahun baru Jawa yang bertepatan juga Suro, nah, dan juga mungkin aturan umat atau mungkin umat punya niat apa, biasanya kita lakukan di pura ini. Nah, dari situ semua kegiatan mulai dari awal yang biasa sembahyang tiap hari, dan juga untuk acara-acara keagamaan khususnya hari-hari besar itu fokus di pura ini. Kecuali nanti saat nyepi Tawur Agungnya biasanya kita laksanakan di Simpang 4. Nah, seperti yang saya tahu ya Pak ya, kalau di Pura Penataran Agung Kili Suci ini kan pasti ada kayak bagian-bagian ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan Pak secara ringkas tentang bagian-bagian dari Pura Penataran Agung Kili Suci ini? Ya. Untuk Pura Penataran Agung Kili Suci ini memang Mbak, dari skala atau aturan pembangunan pura itu dibedakan menjadi beberapa tempat. Yang paling luar adalah Jabane Jabe, di paling luar tempat kita umat Hindu bersosialisasi dengan umat yang lain atau bersosialisasi dengan alam. Nah, itu yang Jabane Jabe. Kalaupun masuk lagi adalah Jabe luar, di mana itu masih kawasan pura. Biasanya kita lakukan kegiatan-kegiatan ritual atau apa, itu masuk di dalam Jabane Jabe, ataupun dapur, kamar mandi, rumah jaga itu di Jabe luar. Nah, masuk lagi adalah di Jabe Tengah. Di Jabe Tengah ini adalah tempat untuk bertemunya bersosialisasinya umat, ataupun berdiskusi atau memecahkan suatu masalah, itu di Jabe Tengah sini tempatnya. Kalau di sini ada Jabe Tengah, ada Wantilan, terus ada Kulkul, ada tempat beji. Nah, di sini ada Wantilan, tempat pertemuan, tempat rapat, tempat arisan, ya di sini. Nah,
yang paling utama adalah di Utama Mandala. Di Utama Mandala adalah tempat kita bakti kepada Tuhan atau tempat sembahyang. Mungkin itu bagian-bagian. Yang membedakan dari itu semua tadi apa saja, Pak? Untuk membedakan suatu tempat sesuai dengan fungsi dan tempat dan fungsinya itu adalah kori atau tugu. Nah, di mana paling luar itu ada tugu pengapit, kori agung, pengapit lawang, itu ada. Dan juga untuk membedakan suatu wilayah, misalkan kita mau keluar desa, di situ ada tugunya, luar kabupaten ada tugunya, luar provinsi ada tugunya, di situ adalah secara simbolis untuk membedakan suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Oh baik, jadi untuk Sobat Srader itu tadi merupakan bagian-bagian dari Pura Penataran Agung Gili Suci. Bukan cuma Pura Penataran Agung Gili Suci ya Pak ya, tapi untuk semua pura. Nah saya juga mau tanya nih Pak, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Nah untuk hari-hari waktu warga melakukan sembahyang di pura itu hari-hari apa aja sih Pak? Bisa dijelaskan? Sebagai umat Hindu, umat berbakti atau umat sembahyang wajib 1 hari 3 kali. Nah, pagi, siang, sore atau malam. Nah, selain itu, kalaupun untuk bakti atau sembahyang secara bersamaan di pura biasa kita lakukan pada saat purnama tilem atau purnama sidi, terus kliwon, terus hari-hari besar termasuk Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Nyepi, ataupun ada tambahan lagi adalah Odalan. Itu yang biasa kita lakukan secara bersamaan seluruh umat yang ada di kota Kediri sendiri dan umat di sekitarnya. Baik, oke Sobat Srader, saya rasa mungkin itu saja wawancara saya dengan Bapak Joko, dan saya sangat berterima kasih atas ilmunya yang telah diberikan Bapak Joko kepada saya, kepada Sobat Srader di luar kota Kediri maupun yang ada di kota Kediri, untuk bisa mengetahui sejarah dari Pura Penataran Agung Gili Suci, kemudian kegiatannya apa saja, acara-acara, hari-hari besar, sampai mengulas bagian-bagiannya juga nggih Pak nggih. Dan saya juga memohon maaf Pak apabila ada salah kata, salah tindakan saya dalam mewawancarai Bapak dan atau menghubungi Bapak pun. Saya mohon maaf sebesar-besarnya nggih Pak, ngapunten ikang kata. Dan saya mungkin mau berpamit kepada Pak Joko karena sudah saya rasa sudah cukup, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nggih Pak nggih. Terima kasih nggih Pak Joko. Sama-sama. Nah Sobat Srader, itu tadi sekilas wawancara saya dengan Mangku Joko dari Pura Penataran Agung Gili Suci. Nah sekian dari saya, Betaria Mardiani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.